Bismillah. Hari ini Kamis 28 Safar bertepatan dengan 10 Januari 2013. Kita lanjutkan kajian akidah dalam pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Di pelajaran kemarin kita sebutkan di matan Asy-Syaikh idza u'tiya syakara, maka doa yang ketiga yang Syekh berikan kepada tulabul ilm, para pembaca, agar dijadikan para tulabul ilm mimman idza u'tiya syakara, dari orang-orang yang jika diberi oleh Allah kenikmatan maka dia itu adalah menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan kita telah bahas kemarin tentang permasalahan u'tiya di sini adalah fi'il mabni lil majhul dari wazn af'ala, karena mabni lil majhul menjadi uf'ila. Dan disebutkan pula tentang sebabnya dihapuskan al-fa'il dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran hari ini. Adapun makna syukur kembali kepada lughah dan istilah. Adapun maknanya secara lughatan, secara bahasa, syukur adalah as-sana 'alal muhsin bima aukalahu minal ma'ruf. Maka syukur adalah pujian bagi orang yang melaksanakan kebaikan kepada kita, dari apa saja dari kebaikan. Maka kita katakan di saat kita bersyukur seperti Arab ucapkan syakartuhu wa syakartu lahu. Maka mereka mengatakan aku bersyukur kepada dia, syakartu lahu. Ini yang lebih afsah dengan lam. Ini yang dimaksud dengan syukur secara lugatan, secara bahasa, pujian bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan kepada kita. Maka kita katakan syakartu lahu, aku bersyukur kepadanya. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih dan sebagainya. Adapun dari segi hukum, maka syukur itu hukumnya wajib, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah memberikan apa-apa yang kita rasakan dari segi kenikmatan, terutama kenikmatan hidayah al-Islam, dan apalagi hidayah mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami Alkitab dan sunnah, bukan menjadi kelompok firaq ad-dhalah ataupun mubtadi'ah. Dan juga nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka hukumnya wajib bagi seorang hamba untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mana dalilnya bahwa dia itu wajib? Maka dalilnya dari segi ilmu usul, seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Luma' fi Ushulul Fiqh, bahwa ta'rif ataupun definisi wajib, dia katakan al-wajib wal fard wal maktub wahid. Kalimat wajib dan fard dan maktub seperti kutiba alaikumusiyam dan sebagainya, itu semuanya wajib bimakna wahid, satu makna. Wa huwa ma yu'alliqul iqab bitarkihi, yang mana definisi wajib tersebut yastahik, berhak bagi orang-orang yang meninggalkannya untuk diiqab, untuk diazab baik di dunia dan di akhirat. Maka ini definisi wajib. Maka kita kembali kepada syukur. Kita katakan syukur hukumnya wajib. Dari mana? Dari meninjau kepada adilah-adilah Al-Qur'aniyah yang menyatakan di sana bahwa Allah telah menjanjikan iqab dan adab yang besar bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan syukur nikmah kepadanya. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam ayat ini Allah berkata, di saat Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada hambanya, la in syakartum, maka jika kalian wahai hamba mensyukuri apa yang telah aku berikan kepada kalian tentang kenikmatan ini di dunia, la azidannakum, maka aku, kata Allah, akan menambahkan rezeki kepada kalian. Tapi di sini kebalikannya.
Wala in kafartum, tetapi jika kalian mengkufuri apa yang aku berikan kepada kamu, inna azabi lasyadid, maka diancam bahwa azab Allah itu sangatlah pedih dan sangatlah keras. Tunggu saja azab Allah. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita hukumnya wajib, karena Allah mengatakan ancaman di sini, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka jika kamu kufur kepada nikmatku, maka tunggulah azab Allah yang perih dan pedih. Dan contoh kasus yang lain seperti prakteknya diterapkan kepada kaum Saba yang pernah kita bahas dalam pertanyaan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Saba dikarenakan tidak adanya syukur nikmat kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka dengan makanan-makanan dan rezeki dari Allah, dengan dijadikannya taman-taman dan kebun-kebun yang indah bagi mereka untuk bersyukur dan memberikan penghasilan rezeki dari kebun-kebun tersebut. Di mana Allah menyatakan di dalam surat Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dikatakan dulu di negeri Saba, fi maskanihim ayah, Allah jadikan ayat-ayat kauniyah di tempat mereka. Dengan apa? Jannatan an yamin wa shimal. Allah memberikan dua taman-taman, kebun-kebun yang indah dan memberikan rezeki bagi mereka. Allah katakan kulu, maka makanlah, beristimta'lah, berpuas-puaslah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Mirizki rabbikum, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lahu, dan bersyukurlah. Jadi diperintah untuk mengambil faidah dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, tapi dengan syarat bersyukur. Namun apa disebutkan oleh Allah di sini? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Namun mereka itu kufur kepada nikmat Allah. Maka apa jawaban Allah kepada mereka dan balasan Allah atas nikmat yang tidak disyukuri dan bahkan mereka menjadi kufur nikmat? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka Allah mengutus kepada mereka diadakan banjir bandang yang besar, yang menghanyutkan seluruh kenikmatan yang ada di taman-taman tersebut dan bahkan menghanyutkan mereka semua sehingga mereka semua dalam keadaan celaka. Maka dari ayat ini, surat As-Saba dan juga dari surat Ibrahim menjadi pendalilan bahwa syukur nikmah kepada Allah itu adalah wajib. Maka jika dikatakan kepada kita, taib, setelah kita mengetahui bahwa syukur itu hukumnya wajib, lalu bagaimana realisasi dari kewajiban tersebut jika kita ingin mensyukuri Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jawab, syukur itu untuk merealisasikannya kembali kepada 3 perkara, seperti disebutkan oleh para ulama. Minhum Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah, beliau sebutkan asyukru muqabalatun ni'mah bil qawli wal fi'li wan niyyah, bahwa syukur itu muqabalah nikmah, adalah pembalasan atas nikmah-nikmah yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Bil qaul, dengan ucapan, wal fi'li, dan dengan perbuatan, wan niyyah, dan dengan hati. Maka kita bisa katakan bahwa definisi syukur secara istilahan yang kita tuntut di dalam syariah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Athir dan ulama yang lainnya yang senada dengan ini. Maka kita mengetahui sekarang definisi syukur telah kita ambil 2 definisi. Definisi lugatan seperti kita sebutkan tadi, as-sana, pujian kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, seperti syakartu lahu, ataupun terima kasih, jazakallahu khair, dengan doa dan sebagainya. Adapun secara istilahan, maka syukur disebutkan oleh Imam Ibnul Athir adalah muqabalatun ni'mah bil qaul wal fi'l wan niyyah. Ini secara definisi syar'i. Menjadi 3 perkara di sini. Yang pertama dengan ucapan, kemudian dengan niat, dan dengan al-jawarih wal arkan, dengan melaksanakan ketaatan.
Maka yang pertama akan kita bahas yang dimaksud dengan an-niyah di sini. Maka kita katakan barakallahu fikum, barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya batinan, di dalam hati, di dalam niyah, seperti iman ada di dalam lubuk-lubuk hati. Maka oleh sebab itu dalilnya Allah telah mengkorinkan, Allah telah gabungkan antara syukur dengan iman di dalam hati. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat ke-147 Allah firmankan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Menjadi poinnya di sini adalah in syakartum wa amantum. Allah jadikan syukur dengan iman dengan waw ataf. Dan waw ataf seperti disebutkan di ilmu usul, seperti berkata Imam ataupun Abu Husain di kitabnya Al-Mu'tamad di ilmu usul, waw ataf taqumu maqam wawul jama' fi ifadati al-ishtirak. Maka waw ataf itu dia di sini fungsinya seperti waw al-jama' yang menjamakkan hukum-hukum yang sebelumnya dan yang setelahnya. Maka di dalam ayat ini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, maka tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum ataupun kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Maka digabungkan syukur dan iman dengan waw ataf, maknanya bahwa syukur dan iman sama 100%. Dari segi apa? Iman itu tempatnya di hati, maka syukur pun tempatnya di dalam hati. Maka ini cara yang pertama. Bagi siapa yang ingin mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah Allah pertama di dalam hati mereka atau di dalam hati-hati kita. Gimana caranya? Dengan meyakini bil i'tiraf, dengan pengakuan yang besar bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat makan dan minum, nikmat bisa mempunyai demikian dan demikian, maka ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari yang lainnya. Seperti amalan dari surat An-Nahl ayat ke-53, Allah menyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka nikmah di sini secara umum, dikarenakan kalimat wa ma bikum min ni'matin faminallah yang artinya maka tidaklah dari apa-apa kenikmatan itu kecuali dari Allah. Nikmah di sini nakirah, dikarenakan dia mempunyai tanwin dan dia majrur dengan min. Dan nakirah yang datang pada siap penafian, karena di sini wa ma manafiyah, maka tidaklah apa-apa yang ada pada kalian dari kenikmatan, faminallah, maka dari Allah saja. Dan bisa juga dijadikan ma di sini ma syartiyah, dijadikan syarat. Ala kullin nakirah fi siyaqi syarat ataupun nakirah di dalam siyak nafi, maka memberikan makna di ilmi qawaid al-fiqhiyah bersifat umum. Maka maknanya di sini wa ma bikum min nikmatin, maka tidaklah yang ada dari kalian itu seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan secara umum, maka nikmat itu faminallah, dari Allah saja. Maka ini cara pertama kita bersyukur kepada Allah. Dijadikan di dalam hati kita i'tiraf, mengakui bahwa nikmat ini semuanya dari Allah, tidak ada yang dari selainnya. Adapun cara yang kedua, melafadzkan dengan lisan kita, di mana kita bersyukur dilafadzkan kepada istri kita, kepada anak kita. Alhamdulillah hari ini mendapatkan penghasilan jual beli sekian dan sekian. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita mobil, yang dengan mobil itu kita bisa melaksanakan dakwah ataupun bisa pergi untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Ini rasa syukur yang diucapkan dengan lisan. Adapun dalil pernyataan syukur yang disebutkan dengan lisan banyak. Minha minal kitab dan sunnah. Bisa jadi dari Al-Quran dan dari sunnah. Adapun dari Al-Quran seperti Allah sebutkan di dalam surah Ad-Duha yang ma'ruf ladaikum,
Allah berkata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dari apa-apa yang telah Allah nikmatkan kepada kamu itu, fahaddits, maka sebutkanlah, ucapkanlah. Tentunya di sini perintah pengucapannya di sini kepada orang-orang yang ma'ruf dan kepada orang-orang yang tidak bahkan menjadi bumerang, seperti orang-orang yang hasad kepada kita ataupun musuh-musuh kita. Musuh-musuh maknanya di sini musuh dari segi iri dan dengki kepada kita dari kerabat dan yang sebagainya. Karena jika kita mengatakan kenikmatan atas yang Allah berikan kepada kita, malah menjadi sebab bagi mereka untuk melaksanakan makar dan iri dan dengki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini dalilnya bahwa pensyukuran nikmat yang kedua adalah dengan lisan, kepada istri kita, kepada anak-anak kita ataupun kerabat-kerabat ataupun bahkan orang-orang terdekat dari sahabat-sahabat yang bisa menjadi ibrah dari nikmat Allah tersebut dan menjadi ghibtah bagi mereka, bukan iri dan dengki. Adapun dalil di dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW berkata, "Innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha au yasraba syurbatan fayahmadahu 'alaiha." Maka di sini menjadi dalil bahwa syukur kepada nikmat juga dengan ucapan, di mana Rasulullah SAW mengatakan di hadis Anas berkata bahwa sungguhnya Allah itu la yarda, lam di sini lam taukid, sangatlah ridha dan sangatlah senang, anil abdi, dari seorang hamba, an ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha. Barang siapa seorang hamba tersebut memakan suatu makanan, baik yang harganya murah ataupun harganya mahal, baik yang makanan itu makanan yang dari daging dan sebagainya ataupun dari vegetarian, maka dia berkata alhamdulillah fayahmadahu 'alaiha, maka Allah akan senang. Dan begitupun yasroba syurbah fayahmadahu 'alaiha, begitupun dari segi minuman. Jika seorang hamba meminum sesuatu yang mana minum itu mungkin air biasa ataupun jus ataupun yogurt dan sebagainya, yang minuman-minuman mewah, maka dia bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan alhamdulillah, maka Allah pun akan senang kepada dia. Maka yang menjadi poin di sini bahwa Allah senang kepada hambanya jika dia makan dan minum dia berkata alhamdulillah. Dan ini juga menjadi syariat bagi kita, hukum dari segi fikih, agar setelah kita makan dan minum membaca alhamdulillah, maka Allah akan senang seperti di hadis ini. Pendalilan alhamdulillah dengan hadis ini, faedah yang kedua. Dan demikian dalil yang lain seperti Nabi Muhammad SAW, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di mana di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada para sahabat di hadapannya tentang pensyukuran nikmat kepada Allah dengan ucapan yang telah Allah berikan, terutama bagi Nabi Muhammad SAW dari permasalahan pengutusannya sebagai Nabi dan sebagainya. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW berkata dari Abi Hurairah, "Ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yunshaqu anhu al-qabru wa awwalu syafi' wa awwal musyaffa'." Maka di sini berbangga Nabi Muhammad SAW di depan sahabatnya bahwa dia itu adalah orang yang pertama dibangunkan dari kubur dan orang yang pertama memberikan syafaat kepada kaumnya, kaum muslimin. Tidak ada para nabi yang memberikan syafaat kecuali setelah Nabi Muhammad SAW, dan juga orang yang pertama diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Muhammad SAW bersyukur dan berbangga dengan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada para sahabatnya, bahwa dia adalah nabi yang mulia dan diberikan kemuliaan melebihi nabi-nabi yang lain,
dengan dimana dia itu orang yang pertama dibangunkan dari kubur dan juga orang yang pertama memberikan syafaat dan orang ataupun nabi yang pertama diterima syafaatnya. Adapun nabi-nabi yang lain menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah Sayyid walad Adam yaumal qiyamah, maka digelari oleh Allah bahwa dia itu sayyidnya para rasul dan sayyidnya anak-anak Nabi Adam di hari kiamat dengan sebab yang tadi. Adapun cara pensyukuran yang ketiga dengan jawareh, dengan badan-badan kita dan dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita jadikan sarana tersebut, kenikmatan ini untuk sarana kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maka ini yang ketiga. Seperti misalnya Allah menjadikan badan kita sehat dan kita masih muda, maka fursah, kesempatan untuk banyak beribadah. Karena kalau datang umur kita sudah tua, kita akan mudah lelah untuk beribadah dan tidak bisa melaksanakan ijtihad dalam peribadatan. Begitupun kita bersyukur di saat badan kita dalam keadaan sehat, dikarenakan setelah di saat kita sakit, maka kita tidak bisa sholat berjamaah, maka kita tidak bisa sholat malam yang panjang dikarenakan sakit, hanya bisa berbaring dan sebagainya. Makanya di dalam hadis disebutkan nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ini juga menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan dua kenikmatan yang manusia itu sering lalai atas dua kenikmatan itu. Apa itu? As-sihhah, dalam keadaan sehat, dan faragh, dalam keadaan luang waktu. Maka dalam keadaan sehat dan luang waktu itu seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Namun banyak orang yang lalai, malah dalam keadaan sehat dan luang waktu tersebut dipakaikan dalam keadaan bermaksiat ataupun tidak bermaksiat tetapi melalaikan dari peribadatan kepada Allah, bermalas-malasan. Maka pemahaman yang kita pelajari sekarang dari rasa syukur yang ketiga dari jawareh adalah maknanya di sini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan persyukuran tersebut kita gunakan badan kita ataupun harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga tadi disebutkan dari segi badan, kesehatan dan sebagainya. Sekarang dari segi harta. Di saat Allah melimpahkan harta kepada kita, harta yang halal dan yang banyak, maka kita pergunakan harta yang halal dan banyak ini dengan ketaatan kepada Allah, dengan meninfakkan sedekah fisabilillah, dan juga dengan misalnya kalau punya uang banyak membangun masjid, membangun ma'had dan sebagainya. Ataupun bagi mereka yang senang dengan poligami juga melaksanakan nikah yang banyak, karena itu juga masru, itu juga sunnah dan sebagainya. Maka berbuat sesuatu dari harta tersebut yang diridhai oleh Allah. Mana dalilnya untuk permasalahan yang ketiga ini, bersyukur dengan badan ataupun harta yang mana Allah limpahkan kepada kita menjadi isti'anah kepada taatillah dari badan kita dan harta kita, seperti di dalam surat Saba ayat ke-13 di mana Allah berkata kepada Daud alaihissalam dan keluarganya, i'malu ala Dauda syukron, maka lakukanlah amal-amal saleh wahai Daud syukron. Apa i'rabnya syukron di sini? Mana wajib dalalah? Wajib dalalah dari segi nahwi. Makanya penting sekali kita belajar nahwi, dikarenakan dengan kita mempelajari ilmu nahwi dan ilmu sarf, lughatul arabiyah, kita bisa memahami al-adillah secara detail, apa yang dituntut dari adilah dan poin yang bisa kita ambil faidah dari adilah tersebut. Seperti sekarang di dalam ayat ini, i'malu ala Dauda syukron. Mana wajib dalalah? Mana poin pendalilan dari permasalahan kita bahwa kenikmatan itu kita syukuri dengan melaksanakan amal saleh? Maka jawabnya, i'rab syukron di sini adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Sehingga kita setelah mengetahui i'rabnya dia itu maf'ul li ajli, maf'ul yang dikarenakan penyebabnya itu dia, kita artikan di sini i'malu ya ala Daud a'malan salihan
fayasmil fiha a'malul jawarih li ajli asyukur lillah. Maka di sini Allah berkata kepada Nabi Daud, yang mana Nabi Daud Allah berikan kerajaan dan keindahan suara, seperti di hadis yang kita pernah bahas, bahwa sebaik-baiknya suara adalah suara Nabi Daud. Di saat Abu Musa al-Asy'ari berkata Rasulullah SAW kepadanya, innallaha qad a'taituka mizmaron min mazamir ali Daud, seperti di pelajaran hadis yang lalu, hadis Abi Musa, bahwa Allah memberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari mizmar, seruling, seperti serulingnya yang indah dari keluarga Daud, yang mana Daud alaihissalam seorang nabi yang Allah muliakan dengan besar kemuliaannya. Maka di sini Allah perintahkan agar dia itu melaksanakan amal-amal yang saleh. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Jadi maknanya i'malu ala Daud syukron. Maka beramal salehlah wahai keluarga Ali Daud, keluarga Daud, amalan-amalan saleh yang diridhoi oleh Allah dengan badan kamu, dengan harta kamu dan sebagainya, li ajli asyukur lillah, sebagai rasa syukur kepada Allah. Ini makna maf'ul li ajli. Dan demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dalam peribadatan yang banyak, seperti disebutkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Aisyah. Berkata Aisyah, istrinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara qadamai aw rijlah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Afala akunu 'abdan syakura? Maka di dalam hadis ini berkata Aisyah, dia melihat setiap malam Nabi Muhammad SAW jika salat berdiri panjang dan lama, maka sampai-sampai kakinya itu bengkak dan kesemutan dikarenakan saking lamanya. Dan di riwayat lain di Muslim, tashaqqaqa qadamai, bahwa telapak kaki yang bawahnya itu pecah-pecah dikarenakan menahan beban berat Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, atasna'u hadza, kamu sekarang melaksanakan sholat yang panjang yang demikian, kenapa? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu wahai Nabi, yang sebelumnya dan yang setelahnya. Lalu kenapa beribadah seperti ini? Lihat jawaban yang indah dari seorang Nabi yang menjadi qudwah bagi kita. Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah kamu tidak ingin bahwa suamimu ini menjadi seorang hamba yang mensyukuri Allah, penyukur kepada Allah? Maka di sini menjadi dalil bagi kita bahwa Nabi Muhammad SAW di saat dia dimuliakan menjadi Sayyid walad Adam yaumul qiyamah, dimuliakan derajatnya dari para nabi, di mana dia dibangunkan dari kubur awal nas, dan juga seorang nabi yang memberikan awal syafaat, memberikan syafaat yang pertama dan diterima syafaatnya sebelum syafaat para nabi yang lain. Dan juga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya secara duniawi, tapi tidak membuat dia malas, tidak membuat dia takabur kepada Allah dan lupa diri, tapi malah dia melaksanakan peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang di zamannya, dengan melaksanakan peribadatan yang hebat seperti ini. Salat malam panjang lama sampai kesemutan kakinya, dan sampai-sampai membengkak kakinya dan terpecah-pecah di bawah kakinya. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka dia berkata, afala akunu 'abdan syakura? Maka apakah kamu tidak ingin suamimu ini menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya, penyukur nikmat? Maka kita cukupkan di sini. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.